Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syafiul Umam, Fakultas Saintek jurusan Fisika. Saya akan menjelaskan tugas resume dari PBAK UIN Malang. Yang pertama yaitu resuman hari pertama. Peserta PBAK diikuti oleh mahasiswa baru sebanyak 3.794 orang dan angkatan 2020 yang belum lulus PBAK tahun lalu sebanyak 43 orang. Tahun ini mahasiswa baru tersebut terbagi di 7 fakultas yang berbeda, yakni di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan sebanyak 96 mahasiswa, Fakultas Syariah sebanyak 596 mahasiswa, Fakultas Humaniora sebanyak 402 mahasiswa, Fakultas Psikologi sebanyak 259 mahasiswa, Fakultas Ekonomi sebanyak 579 siswa, Fakultas Saintek sebanyak 811 mahasiswa, dan Fakultas Kesehatan dan Ilmu Kedokteran sebanyak 180 orang. Materi yang pertama yaitu akademik. Pemateri Wakil Rektor 1 UIN Malang. UIN Malang Malik Ibrahim Malang terdiri dari 7 fakultas, ada psikologi, humaniora, syariah, ekonomi, saintek, dan tarbiyah. Kini UIN Maliki sedang berada di tahap pengakuan internasional dan reputasi internasional. Oleh karena itu, UIN Maliki sedang memperbanyak event internasional mahasiswa abroad, program studi internasional, dan lain-lain. Upaya internasionalisasi dilakukan dengan mendorong para dosen dan mahasiswa untuk membuat jurnal internasional. Mahasiswa diwajibkan untuk mencari dan mempublis jurnal nasional internasional sebagai tugas akhir untuk menaikkan predikat kampus. Berikutnya, UIN Maliki juga memiliki beberapa fasilitas yang menaungi mahasiswanya seperti lembaga bahasa di mana ada bahasa Inggris, Arab, dan Mandarin. Rumah moderasi agama beragama yang membentuk pemuda moderat, cinta bangsa, dan peduli Indonesia tangguh. Dan juga perpustakaan yang menyediakan jurnal-jurnal dan karya ilmiah. Perkuliahan berlangsung selama 8 semester dengan 160 sampai 150 SKS dengan penelitian sebagai pengabdian masyarakat dengan mata kuliah profesi dengan KKN dengan yudisium hingga akhirnya wisuda. Mata kuliah di UIN Maliki itu dijadikan sebagai pengembangan kepribadian yang merupakan ciri khas UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Mata perkuliahan terdiri dari mata kuliah dasar, agama, bahasa, dan filsafat dengan mata kuliah fakultas yang membedakan antar fakultas dan mata kuliah program studi yang membedakan antar prodi. Berikutnya, pada tahun 2021 pembelajaran dilakukan secara daring melalui platform Zoom. Kemudian untuk sistem siakat mahasiswa, baru semester 1 dipaketkan, sedangkan semester 2 sampai seterusnya diambil secara mandiri dengan berkonsultasi dengan DPA, dosen penasihat akademik. Selanjutnya perkuliahan dimulai pada tanggal 6 September sampai Desember 2021 dengan melalui UTS dan UAS. Setelah UAS, mahasiswa akan mendapatkan KHS kartu hasil studi, di mana di sana tertera IPK. IPK berpengaruh terhadap SKS. Semakin kecil IPK, semakin sedikit, semakin besar maka akan semakin banyak alias cepat lulus. Mahasiswa UIN Maliki diharapkan aktif dan dapat menjadi manusia yang bermanfaat. Materi yang kedua yaitu kita adalah the best, human material. Mahasiswa baru harus mengupayakan diri baik secara mental dan spiritual dalam mengikuti perkuliahan di UIN Malang.
Berikutnya, orang memiliki mental spiritual memiliki 3 indikator, yaitu 1. Berpikir ilmiah. Mahasiswa baru harus melandasi pikiran dengan pengetahuan umum dan agama. 2. Berperilaku Islam dengan cara tampil dengan style khas UIN Malang, yakni berpakaian islami dan tidak berambut gondrong serta berbicara sopan dan lain sebagainya. Yang ketiga, menjadi mahasiswa yang kreatif dan terampil dalam bermasyarakat. UKM adalah wadah untuk memenuhi bakat mahasiswa. Jika akan lulus, mahasiswa dituntut untuk mengumpulkan SKKM, Satuan Kredit Kegiatan Mahasiswa, yang akan dituangkan di surat keterangan pendamping ijazah. Hal ini didapat dari kegiatan non-akademik dengan skor minimal 250 poin. Janganlah menjadi mahasiswa yang sekedar kuliah lalu pulang, namun jadilah mahasiswa yang juga aktif dalam berorganisasi, namun menyediakan beasiswa berupa prestasi akademik maupun prestasi non-akademik. Jika ingin menyampaikan aspirasi mahasiswa, bisa menyampaikan melalui SEMA DEMA atau HMPS atau HMJ. UIN Maliki juga memiliki akselerasi, jadi saat semester 7 diperbolehkan mengambil S2, namun dengan syarat dan seleksi yang cukup ketat. Berikutnya, lulusan UIN Maulana Malik Ibrahim tidak hanya sekedar menjadi ustadz atau ahli agama, tetapi juga bisa menjadi lainnya. Kita harus bangga menjadi mahasiswa UIN, karena di universitas ini kita tidak hanya diajarkan ilmu pengetahuan, namun kita juga diajarkan ilmu agama. Indonesia masih pandemi kini, Kota Malang levelnya sudah naik dari level 4 menjadi level 3. Jika vaksinasi terus digalakkan, maka hal ini akan segera membentuk herd immunity yang akan segera menyelesaikan masalah corona ini. Resum hari kedua DEMA, Dewan Eksekutif Mahasiswa. Ketua Farhan Adi Murosadi, jurusan Farmasi. Wakil Ahmad Fawaid, jurusan Psikologi. DEMA merupakan organisasi intrakampus yang merupakan lembaga eksekutif mahasiswa di level universitas. Fungsi DEMA sebagai pelaksana program organisasi kemahasiswaan, sebagai lembaga yang mengkoordinasikan, menginstruksikan pelaksanaan kegiatan mahasiswa di tingkat universitas. Tugas DEMA melaksanakan program kerja organisasi yang sudah disepakati Senat Mahasiswa SEMA Universitas, mengkomunikasikan dan menginformasikan kegiatan mahasiswa di tingkat universitas, melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan mahasiswa. SEMA yaitu Senat Mahasiswa. Ketua Muhammad Adi Faroni. SEMA merupakan organisasi mahasiswa UIN Malang yang berperan sebagai lembaga legislatif yang mengoordinasi DEMA, UKM, dan HMJ. Fungsi SEMA: advokasi, legislasi, pengawasan, penganggaran, membantu mahasiswa dalam segala masalah untuk disampaikan kepada pihak terkait. Tugas SEMA: mengawasi dan mengontrol DEMA, memberikan persetujuan setiap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh DEMA, memberikan pengesahan setiap laporan pertanggungjawaban setelah selesai agenda, memfasilitasi aspirasi mahasiswa UIN Malang dan menyalurkannya kepada pihak-pihak yang bersangkutan, mengawasi setiap kebijakan dan keputusan yang diambil oleh DEMA, merancang dan menetapkan peraturan organisasi di UIN Malang, mengesahkan peraturan DEMA, menjadi mitra kerja DEMA dalam melaksanakan kebijakan organisasi kemahasiswaan. Wewenang SEMA yaitu membentuk UU yang dibahas dengan presiden mahasiswa untuk mendapatkan persetujuan bersama.
menampung dan mempertimbangkan segala aspirasi mahasiswa, memberikan mandat untuk pelaksanaan pemilwa, mengawasi pelaksanaan hasil-hasil sidang SEMA, mengawasi pelaksanaan program kerja dan kebijakan DEMA, turut adil dalam mengkaji permasalahan yang timbul di dalam negara dan di tingkat universitas, dan yang terakhir menerima dan membahas usulan PO yang berkaitan dengan bidang tertentu yang mengikut sertakan dalam pembahasan. UKM Minwa, organisasi bersejarah pembentukan Jenderal Ahan Nasution 1959 di Jawa Barat, semboyan penyempurnaan pengabdian dengan ilmu pengetahuan dan ilmu keprajuritan dengan logo simbol warna ungu artinya mulia. Fungsi resimen mahasiswa: mewujudkan sikap bela negara di ranah mahasiswa, menciptakan kondusivitas kehidupan mahasiswa, dan lain-lain. Logo ada dua, yaitu logo Mahasurya dan Wiracaktiyuda. Arti lambang Wiracaktiyuda 811 Kodam Brawijaya dan 11 urutan resimen mahasiswa se-Jawa Timur. Wiracaktiyuda bermakna prajurit atau pemimpin yang sakti, membantu TNI, Polri, dan juga rektor. Latihannya lempar pisau, menembak, dan bela diri atau karate. UKM Pramuka: Racana Maulana Malik Ibrahim, Dewi Chandrawulan 2021, berlandasan ulul aibab dan pemangku adat. Salah satu visinya yaitu mengamalkan nilai kode kehormatan dalam kehidupan sehari-hari. Program kerja Anjangsana, Kuarcap, Kuarda, dan Kuarnas. Perkemahan Wirakarya, temu alumni atau family gathering, musyawarah pandega. Tugas: rapat kerja, rapat bulanan, rapat internal, rapat anggota, rapat triwulan, welcome party, logbook, dan memo, dan lain-lain. Salah satu dewan UPS diklat. UKM PMI bergerak di bidang kemanusiaan, kekeluargaan, dan kemanfaatan. Didirikan Pak Zainal Abidin oleh Pak Zainal Abidin dan Pak Mustafa pada bulan November 1990. Lambang burung Raja Wali. Program kerja pengurus inti, rapat bulanan, kartu kendali, pengukuhan AK Mustafa. 6 bidang: sosial, keagamaan, dikten, pendelegadian, latihan bersama, ujian PMI, dan pra-ujian PMI. Diklatsar forum fasilitator, rutang kesehatan, cek obat, edukasi kesehatan, donor darah 1 tahun 3 kali, delegasi Timkes, penelitian pengembangan, webinar perpustakaan, dan lain-lain. Humas konsolidasi silaturahmi kewirausahaan, penyebaran ucapan. UKM GGB yaitu Gema Gita Bahana, berumur 6 tahun, mengurus pengembangan bakat di bidang suara, memiliki 8 prestasi minimal tingkat provinsi. GGB mempelajari ilmu musik seperti not angka, not balok, dan lain-lain, dan ilmu keorganisasian. UKM SR Seni Religius, lembaga otonom yang memiliki jalur koordinasi yang bergerak dalam bidang seni Islami. Tujuan membentuk kader Islami yang beriman dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan memiliki jiwa pemimpin yang agamis, kritis, dinamis, kreatif, motivatif, serta menjunjung tinggi True Dharma perguruan tinggi. Divisi kaligrafi, Qiroah, MC, Qosidah, Nasyid, Sholawat, Gambus. UKM teater
Berumur 35 tahun, terdapat bidang seni musik, tari, sastra, aktor, dan lain-lain. UKM Mapala Tursina, organisasi pecinta alam. Kegiatan utama yaitu rekreasi, mendaki, sosial, bencana alam, olahraga, mendaki gunung, panjat tebing, orat, susur goa ilmiah. UKM Junior, unit olahraga. Wadah memfasilitasi mahasiswa dalam bidang olahraga, menaungi 7 cabang olahraga yaitu sepak bola, bola voli, bulu tangkis, tenis meja, bola basket, sepak takraw, catur. Kegiatan latihan rutin, sparring, partner, organisasi, dan kepanitiaan. UKM dan selanjutnya UKM Kopma Padang Bulan, dibentuk 9 Maret 2000 oleh Bapak Drs Haji Irfan SH MPD. Stafnya usaha pengurusan Kopma, Public Relation, pemasaran, personalia, karyawan, big event yaitu Kopma Fair, Dikmen Regional Jawa Timur, Diksar. Unit usaha Kopma, minimarket, counter pulsa, tempat fotokopi, usaha catering. UKM Komunitas Musik Studio 3. Wah, ini kesukaan saya. 6. Departemen Event Organizer, Departemen Studio, Jantung Komus, Musik Manajemen, Departemen Multimedia, mengelola segala konten, Departemen Public Relation, Pusat Info Eksternal, Departemen Social Development. Spesifikasi player, vokal, gitar, bass, drum, keyboard, dan lain-lain. Dan non-player, event organizer, sound engineering, MC, multimedia, home recording. UKM Taekwondo merupakan awal dari ranting Universitas Brawijaya, didirikan pada tanggal 11 April 1995. Tatap muka seminggu 5 kali, yaitu pada malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat, malam Sabtu, dan Sabtu pagi. Agenda rutin 3-in, agenda rutin tiap tahun. Gashuku, agenda latihan bareng senior pelatih secara outdoor. Diklat pendidikan latihan penerimaan anggota baru. UKM Jepret Klub fotografi yang tidak fokus hanya pada satu bidang, namun mempelajari di bidang videografi. Anggota UKM Semalang Raya. Moto aku ada untuk mengabadikanmu, bersamamu kulihat dunia nyata. Kegiatan diklat pameran hunting besar. UKM Simfoni, platform Simfoni, program harian Simfoni Morning Show, Free Time, Free and Relax, Hey Indonesia Mission, Muslim Zaman Now, Halo Kampus, Freeline. Program mingguan yaitu Simfoni Weekend Show, Daybug, Simfoni Soccer, Fresh Sunday, Top Card, Shoday, Diary Mami, English Day, Yaumul Arabi. Program unggulan Off Air Symphony, Indie Award Station on Air, Daily Program, and Weekly Program. UKM LKP2M, Lembaga Kajian Penelitian dan Pengembangan Mahasiswa, berdiri pada tanggal 1 Juli 1999. Biro-biro LKP2M, kajian melatih nalar melalui kajian penelitian melatih, memilih kemampuan menulis naskah riset, dan lain-lain. Keorganisasian LKP2M telah mengikuti berbagai perlombaan hingga kancah nasional. LKP2M aktif menulis dan membuat karya baik secara nyata maupun di media sosial. UKM UAPM Inovasi, unit kegiatan mahasiswa yang bergerak di bidang jurnalistik, didirikan pada tanggal 21 Maret 1986 di Malang. Visi memihak kesadaran nurani. Filosofis teks UAPM melambangkan independensi. Produk
berupa koran, kumpulan isu ranah kampus, dan majalah berupa majalah tahunan berisi depth news yang kritis analitis, agenda rutin, diklat tingkat dasar, upgrading skill jurnalis, camp sekolah filsafat, rapat akhir tahun, diskusi rutin. Wakil rakyat, nah itu bahayanya wakil rakyat. Mereka harusnya sadar bahwa mereka itu jongosnya rakyat, harus melayani rakyat. Dan yang terakhir yaitu peran mahasiswa UIN Malang. Mahasiswa harus memerankan diri sebagai agen of change dalam menguatkan dan mendesimisasi agenda moderasi. Dan yang kedua, mahasiswa harus mengedepankan kepentingan kebangsaan dan keagamaan yang sesuai dengan prinsip moderasi. Dan yang terakhir, mahasiswa UIN harus cerdas, akademik, religius, dan berkebinekaan. Sekian dari saya, bila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.